Ayahku adalah dewa perang. Bab 589. Omong kosong seperti itu membuat Guan Qianjun memutar matanya. Dia berkata dengan tenang, kita bisa bekerja sama. Saya melihat teknik mencuri Anda. Itu pasti berasal dari Sekte Miao Shu, bukan? Mata Ling Yuiwei membelalak, aku pergi. Kamu bahkan bisa melihat ini. Dia memang bos super. Sayang sekali bos super seperti itu benar-benar punya pacar. Ngomong-ngomong, bolehkah aku menjadi cadanganmu, tipe orang yang hanya tidur setelah kamu menjadi pegawai tetap? Tidak masalah jika kamu harus makan tahu sebelum menjadi pegawai tetap. Setelah mengatakan itu, Ling Yuiwei menunjukkan senyuman menawan. Dia meletakkan kedua kakinya yang panjang di tubuh Guan Qianjun. Dia mendorongku menjauh. Guan Qianjun sepertinya tidak mendengar apa yang dia katakan dan katakan pada dirinya sendiri. Sejak dinasti Tang, ada dua sekte pencuri besar, yaitu Sekte Miao Shu dan Sekte Kongkong. Keduanya didirikan oleh pencuri tiada taranya Miao Shu Kongkong di waktu itu. Dalam masyarakat modern, Sekte Kongkong telah menghilang dan mungkin punah, tetapi Sekte Miao Shu telah memulai jalur pengembangan teknologi tinggi dan memiliki banyak teknik pencurian berteknologi tinggi. Benarkan? Ling Yuiwei mengangguk, kamu tahu banyak. Saat dia mengatakan itu, wajah awalnya yang riang menunjukkan sedikit kesungguhan. Guan Qianjun mengangguk dan bertanya lagi, apakah kamu pernah mencuri dari bank? Ling Yuiwei mencibir mulut kecilnya, aku telah mencuri segalanya, kecuali bank, karena tuanku hanya pergi ke gudang bawah tanah bank untuk mencuri harta karun. Saya melewatkannya, saya ditangkap di penjara dan dijatuhi hukuman mati. Dia sedikit sedih. Sebelum dia ditembak, guru berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan pesan kepada saya, memberitahu saya untuk tidak pernah mencuri dari bank, karena teknologi anti-maling berteknologi tinggi yang digunakan oleh bank selalu lebih maju daripada teknologi pencurian berteknologi tinggi kita. Guan Qianjun sedikit mengernyit, itu benar, tapi sepertinya kamu juga tidak bisa melakukannya. Dia mulai memikirkan pilihan lain. Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Ling Yuiwei tiba-tiba berkata dengan tidak senang, seorang wanita tidak bisa mengatakan tidak. Saya berbeda sekarang. Meski saya belum pernah merampok bank, saya telah bekerja keras untuk menguasai teknologi pencurian berteknologi tinggi yang bahkan lebih maju dari teknologi anti-maling bank yang berteknologi tinggi. Dia berkata dengan bangga, lagi pula, kami telah mencapai banyak hal, tetapi kami masih kekurangan peluang praktis. Mata Guan Qianjun berbinar dan dia berkata perlahan, kalau begitu aku bisa memberimu teknik praktis sekarang, selama kamu mencuri sesuatu dari bank di kota ini. Meskipun bank-bank di kota kita juga memiliki sistem anti pencurian berteknologi tinggi, mereka jauh lebih rendah daripada bank-bank besar. Jika Anda mencuri sesuatu, saya akan memberi Anda 50 juta. Ling Yuiwei, ini. Dia mengangkat kedua tangan kecilnya dan menutup mulut kecilnya. Butuh banyak usaha untuk melepaskannya. Apa? Beri aku 50 juta. Aku akan pergi. Transaksi paling kuat yang pernah aku lakukan dalam hidupku hanyalah mencuri 5 juta, yang baru saja. Kamu ingin aku mencuri apa? Beri aku 50 juta. Tidak. Dia tiba-tiba terus melambaikan tangan kecilnya. Saya masih sangat menghargai kehidupan kecil saya. Apa yang Anda ingin saya lakukan harus berisiko tinggi, karena risiko tinggi membawa imbalan yang tinggi, tetapi saya bukan orang yang mengambil risiko tinggi hanya untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Saya sadar diri dan saya menghargai hidup kecil saya. Guan Qianjun tersenyum tenang, tidak akan ada risiko. Saya akan melindungi Anda dan mencuri bersama. Saya jamin Anda akan baik-baik saja. Percayalah, Anda bisa mendapatkan 50 juta dengan aman. Lagi pula, 50 juta mungkin bagimu 50 juta, tapi bagiku, itu hanya 50 ribu. Matanya penuh tekad, membuat perhatian Ling Yuiwei sejenak teralihkan. Dia berpikir sejenak, lalu menelan ludah, lalu kamu ingin aku mencuri apa? Tentu saja Guan Qianjun ingin Ling Yuiwei mencurinya adalah porselen biru dan putih yang disembunyikan di bank. Dengan kemampuannya, tidak sulit untuk langsung membobol bank dan mengeluarkan porselen biru putih tersebut, atau ia juga bisa memberikan tekanan dari atas agar bank tersebut mengeluarkannya dengan patuh. Namun, hal ini pasti akan membuat musuh waspada. Saat ini, dia kebetulan bertemu dengan pencuri ini lagi. Dia merasa pencuri cantik ini akan memainkan peran besar di masa depan, jadi dia memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Jumlahnya hanya 50 juta, yang tidak seberapa bagi Guan Qianjun. Akhirnya, Ling Yuiwei setuju. Ling Yuiwei masih bayi yang penasaran. Sepanjang jalan,
Dia terus bertanya kepada Guan Qianjun mengapa dia ingin mencuri porselen biru dan putih dari gudang harta karun bawah tanah bank. Apakah porselen biru dan putih berharga? Sebenarnya layak baginya menghabiskan 50 juta untuk memintanya mengambil tindakan. Menurut aturan tidak tertulis di industrinya, jika dia dibayar 50 juta untuk mencuri sesuatu, setidaknya itu harus 10 kali lebih berharga. Guan Qianjun sedikit tidak sabar saat direcoki, jadi dia menceritakan situasi umumnya. Tentu saja, mungkin ada harta karun besar yang tersembunyi di dalam porselen biru dan putih, tapi itu tidak bisa dikatakan. Mendengar itu, mata Ling Yuiwei terbelalak, lepaskan aku, ternyata kamu menghabiskan banyak uang untuk membeli porselen biru putih ini. Harganya ratusan juta. Kamu sembunyikan saja di kayu lapis dinding villa busuk seperti ini. Apakah kamu bodoh? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku berjanji akan merencanakan area salju tersembunyi yang mulus untukmu. Benar-benar sempurna. Sangat mustahil untuk ditemukan. Bahkan jika mereka menggunakan instrumen tercanggih untuk mendeteksinya, mereka tidak akan pernah menemukannya. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan kedua tangannya yang putih kecil menjuntai ke depan dan ke belakang, hampir mengenai kepala Guan Qianjun. Lalu dia mengatakan poin kuncinya, Anda hanya perlu memberi saya biaya perencanaan sebesar 100 juta. Guan Qianjun mencibir, 100 juta. Mengapa kamu tidak merampok bank? Ling Yuiwei mengangkat jari rampingnya dan berkata dengan masuk akal, pertama, karena kamu sangat kaya, beri aku 50 juta. 50 juta hanya 50 ribu bagimu, jadi. Bagimu, 100 juta hanyalah 100 ribu sampai kamu mati. Guan Qianjun, ini. Ternyata saya terjebak di dalamnya. Ling Yuiwei melanjutkan, kedua, kita akan melakukan sesuatu yang lebih dahsyat daripada merampok bank. Yaitu mencuri bank. Mencuri bank jauh lebih sulit daripada merampok bank. Itu membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. Kalau tidak, seseorang yang merampok sesuatu tidak akan disebut perampok ulung, tetapi seseorang yang mencuri seringkali disebut pencuri ulung, bukan? Guan Qianjun terdiam lagi. Perempuan ini tampaknya masuk akal. Saat ini, mereka berdua sudah melaju ke depan. Guan Qianjun mengemudi, dan Ling Yuiwei sedang duduk di kursi penumpang. Dia berkata dengan bangga, dan bahkan melepas sepatunya, dan mengenakan stoking hitam di platform tinggi di depannya. Jari-jari kakinya yang halus bergerak maju mundur dengan penuh semangat. Meski kaki panjang ini cukup menawan, bagaimana bisa seorang gadis melakukannya dengan begitu sembrono? Guan Qianjun sedikit mengernyit. Dia berkata dengan tenang, rumah seorang gadis seharusnya terlihat seperti rumah seorang gadis. Bisakah kamu menurunkan kakimu? Kakimu bau. Tahukah kamu? Ling Yuiwei menggerakkan kaki kirinya dan meletakkannya ke atas dan ke bawah hidungnya untuk menciumnya di depan Guan Qianjun. Guan Qianjun, hah. Dia tidak tahan lagi. Lalu, Ling Yuiwei tersenyum polos. Tidak bau. Tidak bau sama sekali. Kamu menciumnya, baunya cukup harum. Kok bisa kaki perempuan bau? Tidak seperti kalian laki-laki bau. Dia hanya mengangkat kakinya dan meraih hidung Guan Qianjun. Sebenarnya ada aroma samar yang menyelimutiku. Guan Qianjun merasa kedinginan dan segera mendorong kakinya menjauh. Ling Yuiwei mengerang, dengan ekspresi kesakitan di wajah kecilnya, kakiku terpelintir saat aku berlari keluar, dan kamu begitu kejam padaku. Kamu bahkan mematahkan kakiku. Guan Qianjun melihat dan melihat pergelangan kakinya, yang seharusnya ramping, ternyata benar-benar bengkak. Bab 590. Dia menghela nafas, meraih kemudi dengan satu tangan, meraih pergelangan kaki Ling Yuiwei dengan tangan lainnya, mencubit pergelangan kakinya dengan dua jari, dan hanya menggosoknya. Gosok saja. Tiba-tiba, aduh. Ling Yuiwei menjerit melengking, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba ambruk di kursi, memegang erat kursi itu dengan kedua tangan kecilnya. Meski mobil melaju kencang, pejalan kaki di luar pun menoleh. Mungkinkah terjadi pembunuhan di mobil itu? Ling Yuiwei mengertakkan gigi dan berteriak, kakiku patah. Guan Qianjun berkata dengan tenang, tidak, saya ingin Anda menemani saya mencuri bank. Bagaimana saya bisa mencurinya jika rusak? Ling Yuiwei berkata dengan getir, aku sangat terluka. Kaki kecilku belum pernah disiksa sedemikian rupa oleh seorang pria. Pasti patah. Biar ku beritahukan padamu. Kakiku patah dan berubah menjadi hantu. Aku tidak akan melepaskan kamu. Guan Qianjun, hah. Pencuri yang aneh dan cantik. Ini membuatku sedikit pusing. Namun, Ling Yuiwei segera menjadi senang dan terkikik. Karena ternyata kakinya baik-baik saja. Setelah dipelintir, tidak sakit lagi, dan bengkaknya malah mereda. Kamu ajaib sekali sobat.
Kamu dokter ajaib yang legendaris kan? Kamu benar-benar mencubit kakiku seperti ini dan sudah siap. Lepaskan aku. Ternyata kita memang ditakdirkan untuk satu sama lain. Aku seorang pencuri dan kamu adalah seorang dokter, pasangan yang serasi di surga. Layak untuk dicium. Patah. Dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan menamparkan wajah Guan Qianjun dengan keras. Itu benar-benar meninggalkan bekas lipstik. Guan Qianjun, hah? Ngomong-ngomong, siapa namamu? Guan Qianjun. Hei. Memang benar, bahkan namanya sangat mirip dengan nama suamiku, mendominasi sekali. Guan Qianjun, hah? Sakit kepala terus berlanjut. Mobil melaju melewati sebuah persimpangan. Memasuki pintu keluar kedua. Dan di jalan sebelah pintu keluar pertama, ada sebuah Audi hitam yang diparkir. Ada beberapa orang dengan wajah muram duduk di dalam. Setelah melihat Guan Qianjun lewat dengan mobil, orang yang duduk di kursi penumpang mengambil ponselnya dan menelepon. Ada juga senyuman yang agak garang di wajahnya. Kemudian, orang-orang di dalam mobil mendiskusikan kehancuran Tian Heihei, seperti setelah makan malam. Sopir itu berkata dengan tenang, serigala hitam benar-benar menyedihkan. Dia dan beberapa orang elitnya dipukuli hingga berkeping-keping. Sejujurnya, saya selalu berpikir bahwa, hancur berkeping-keping, hanyalah sebuah kata. Aku tidak percaya pada kenyataannya, ada teknik tinju yang begitu menakutkan yang bisa mengalahkan mereka hingga berkeping-keping. Teknik tinju macam apa yang merupakan teknik tinju semacam ini? Pada akhirnya, saya masih sedikit sombong, tapi tiba-tiba ada sedikit ketakutan di wajahnya. Saya benar-benar tidak dapat membayangkannya. Efek mengerikan dari pukulan yang menimpa diri sendiri. Dari belakang, seseorang berkata perlahan, hanya ada satu teknik tinju di dunia yang dapat menyebabkan kerusakan yang begitu parah. Semua orang segera melihatnya. Mereka semua serempak bertanya apa teknik tinju itu. Pria itu tampak berusaha menyembunyikannya, tetapi dia juga tampak benar-benar tidak berani mengatakan apapun. Dia menggelengkan kepalanya, lebih baik kamu tidak tahu tentang masalah ini. Pokoknya, selama kita selesaikan misi kami, jangan terlalu banyak bertanya tentang hal lain, dan jangan terlalu banyak mengorek, agar tidak mendapat masalah. Beberapa orang mengangguk satu demi satu, seolah-olah seperti Tian Heihei, mereka juga merupakan organisasi di dunia bawah tanah, tapi mereka jauh lebih kuat daripada Tian Heihei. Salah satu dari mereka berkata dengan sedikit khawatir, tetapi, apakah menurut Anda Guan Qianjun akan mencurigai sesuatu? Melalui beberapa metode, kami mengungkapkan kepada Ling Yuiwei jutaan dolar milik serigala hitam, menyebabkan dia mencuri. Temui Guan Qianjun. Orang itu sangat waspada, mungkin dia mencurigai sesuatu. Pemimpinnya tersenyum dingin, bahkan jika dia mencurigai sesuatu, lalu kenapa? Bagaimanapun, dia memang telah membawa Ling Yuiwei untuk mencuri porselen biru dan putih, dan sudah mulai jatuh ke dalam perangkap kita. Orang ini berani karena keahliannya. Bahkan jika dia ragu, dia tidak akan takut. Mari kita tunggu dan lihat saja. Bagaimanapun, kita sudah selesai. Mengenai apakah kita bisa menangkap Guan Qianjun di sana, itu tidak masalah. Kita hanya perlu mendapatkan hadiahnya. Semua orang mengangguk dan tersenyum bangga. Tampaknya ini bukan sekadar kejahatan yang dilakukan oleh geng, tetapi masing-masing memiliki prosesnya sendiri-sendiri, seperti halnya jalur perakitan pabrik. Mobil tempat Ling Yuiwei duduk terus bergerak maju. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, kita akan pergi ke bank mana? Guan Qianjun menoleh sedikit dan memandangnya dengan ringan, kamu pergi ke bank mana? Apakah ada bedanya bagimu? Ling Yuiwei tertawa, tentu saja tidak ada perbedaan. Karena tempatnya lebih besar, saya tidak bisa menjaminnya, tapi di kota Yunhai ini, tidak ada bank yang tidak bisa saya masuki. Bahkan harta karun bawah tanah yang paling penting pun masih bisa dimasuki. Jangan lupakan tas perkakasku. Meski terlihat sederhana, sepertinya hanya benda logam murni, tapi nyatanya banyak di antaranya yang dilengkapi dengan berbagai chip, benar-benar berteknologi tinggi. Di dunia ini, sebagus apapun kuncinya, tetap bisa dibuka, entah itu kunci sidik jari, kunci iris, atau kunci kata sandi. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Meskipun kunci bank ini menggunakan bioteknologi, mereka tidak pernah berubah dari tujuan aslinya, dan selalu memiliki kendali data. Selama Anda menemukan data yang benar, Anda dapat menangkap intinya. Kalau begitu, meski kuncinya dibuat oleh alien, bibiku masih bisa membukanya. Dia melambaikan tangannya, penuh kebanggaan dan ambisi.
Ada momentum kuat, pencuri terbaik di dunia, siapa lagi selain saya? Guan Qianjun mengangguk, kalau begitu aku lega. Tampaknya Wells Fargo Bank juga berada di bawah kekuasaanmu. Ling Yuiwei, ini. Ling Yuiwei, sialan. Fu Guo. Kedua kaki panjang dengan stoking hitam awalnya diletakkan di atas meja di depan, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, mereka tiba-tiba mengambilnya kembali. Dia menegakkan tubuh tanpa sadar, dan dengan keras, Tian Ling Gai menghantam atap mobil. Dia menutupi kepalanya dan meratap, bom. Duduk kembali. Dia berteriak sedikit dengan marah, apa? Wells Fargo. Aku tidak bisa melakukan ini Wells Fargo, aku. Aku pulang. Aku sangat lelah. Aku ingin kembali tidur. Tidak, anak muda tidak boleh begadang. Begadang bisa menyebabkan kematian mendadak. Sekarang sudah hampir jam 12. Dia segera mengangkat tangan rampingnya dan memegangnya di dahinya, berpura-pura lemah. Menyukai. Kematian mendadak sudah dekat. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Guan Qianjun memutar matanya ke arahnya, siapa yang baru saja mengatakan bahwa tidak ada bank di kota Yunhai yang tidak bisa dia masuki. Ling Yuiwei berkata dengan masuk akal, apakah Bank Fargo adalah bank di kota Yunhai? Saya sedang berbicara tentang bank kita di negeri naga. Apakah Bank Fargo adalah bank di negeri naga? Itu dari Amerika Serikat. Dan itu bank terbesar ketiga di Amerika. Teknologi tinggi di dalamnya jauh lebih tinggi dibandingkan bank lain. Meski ini tetap tidak menghentikanku, Kak, aku bisa masuk. Tapi masalahnya adalah, bos. Omong-omong, dia hampir menangis. Bersambung.